Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan saya Hanif Ladang Mahardi dari kelas Elektrokimia 02, kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai korosi, yaitu definisi, proses, proteksi korosi, dan contohnya. Ini adalah member dari kelompok 6. Next. Oke, perkenalkan nama saya Nikita Darakusuma dengan NPM 20064705. Saya akan menjelaskan mengenai korosi itu apa. Nah, korosi merupakan suatu kerusakan yang dihasilkan oleh reaksi kimia atau elektrokimia antara logam atau paduan logam dengan lingkungannya. Korosi biasanya dimulai pada permukaan yang kemudian dapat menyebar ke bagian dalam materi. Nah, selain itu juga korosi dapat dikatakan sebagai penurunan mutu logam. Nah, terdapat 4 elemen yang perlu dipenuhi agar korosi dapat terjadi. Yang pertama adalah anoda, yaitu tempat terjadinya reaksi oksidasi atau daerah yang akan timbul peristiwa korosi. Lalu kedua ada katoda, yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi atau daerah yang akan menerima atau mengonsumsi elektron. Lalu yang ketiga adalah tempat arus mengalir dari katoda menuju anoda, dan yang keempat adalah larutan korosif yang mengalirkan halus sisik yang mengandung ion-ion. Selain itu, terdapat beberapa faktor seperti suhu, kecepatan alir fluida, atau kecepatan pengadukan, konsentrasi bahan korosif, oksigen, serta waktu kontak. Nah, bisa dilihat di bagian kanan ini, ada salah satu ilustrasi dari peristiwa korosi pada besi. Lalu setelah itu, saya juga akan menjelaskan sedikit jenis-jenis korosi. Yang pertama ada korosi seragam, yang merupakan korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara lembab sehingga lapisan logam semakin menipis. Lalu ada korosi sumur, yaitu merupakan suatu korosi yang disebabkan oleh karena komposisi logam yang tidak homogen, di mana pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur. Lalu ada erosion corrosion yang diakibatkan oleh keausan sehingga menimbulkan bagian yang tajam dan kasar. Nah, bagian inilah yang rentan terjadinya korosi. Salah satu penyebab itu diakibatkan karena fluida yang sangat deras sehingga mengikis film pelindung pada logam. Nah, itu contohnya itu bisa di pipa. Dan masih banyak lagi jenis-jenisnya seperti stress corrosion, galvanic corrosion, dan juga fatigue corrosion. Next. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat proses korosi itu seperti apa. Nah, secara umum, mekanisme korosi yang terjadi di dalam suatu larutan berawal dari logam yang teroksidasi di dalam larutan dan melepaskan elektron untuk membentuk ion logam yang bermuatan positif. Larutan akan bertindak sebagai katoda dengan reaksi yang umum terjadi itu pelepasan H2 dan reduksi O2 akibat ion H+ dan H2O yang tereduksi. Nah, reaksi ini terjadi di permukaan logam seperti yang dibahas sebelumnya, yang akan menyebabkan pengelupasan akibat pelarutan logam ke dalam larutan secara berulang-ulang. Nah, berikut ada salah satu ilustrasinya untuk memahami lebih baik, dan juga ada reaksi yang terjadinya. Next. Seperti yang tadi telah disebutkan bahwa korosi itu merupakan penurunan mutu logam, maka diperlukan untuk proteksi pada korosi. Nah, banyak banget macam-macamnya seperti design improvement, change of metal, change of environment, potential change of metal seperti anodic protection, cathodic protection, ada juga ada coating. Nah, selanjutnya kita akan lebih membahas mengenai salah satu dari proteksi korosi dengan mengambil salah satu jurnal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan kembali Hanif Ladang Mahardi, NPM 2006470590. Di sini kami memilih jurnal berjudul Proteksi Katodik di Jaringan Pipa Darat Stasiun Penerima Gas Pagar Dewa. Next. Pertama dimulai dari metodologi penelitiannya. Yang pertama, Survey of Soil Resistivity. Secara sederhana, metode pengukuran soil resistivity ini dilakukan dengan menggunakan 4 elektroda yang ditancapkan dengan jarak antar elektroda yang sebanding. Kemudian lakukan pengukuran dengan alat ukur tahanan tanah yang akan menginjeksikan arus bolak-balik ke dalam tanah. Metodenya antara lain memasukkan 4 pin baja pada jarak tetap dalam garis lurus, kemudian dihubungkan masing-masing pin dengan alat ukur. Kemudian jarak yang diukur merupakan pengukuran tahanan jenis dari kedalaman elektrolit dengan variasi 0,8, 1,6, 2,4, dan 3,2 meter. Dua pin luar C1 dan C2 merupakan elektroda arus, sedangkan dua pin bagian dalam P1 dan P2 merupakan elektroda potensial yang mengukur pengukuran potensial akibat hambatan elektrolit
ketika arus dilewatkan pada pin luar. Kemudian mengukur nilai resistansi langsung ke sistem ujung dan menghitung nilai resistansi jenisnya sesuai dengan persamaan berikut. Itu ρ sama dengan 2pi A/R. Kemudian yang kedua adalah pipeline potential survey and soil pH. Hasil pengukuran pipa dan pH tanah dapat dianalisa dengan menggunakan grafik Purbeck untuk mengetahui apakah tanah berada dalam posisi yang korosif atau tidak, sehingga menandakan perlu atau tidaknya proteksi pada anoda katodik. Oke, di sini saya akan jelasin tentang analisa diagram Purbeck pada peristiwa korosi ini. Untuk analisanya ada beberapa tes seperti soil resistivity, itu dengan cara kita menetapkan tiap-tiap lokasi keempat elektrodanya atau measurement di tempat pada jarak yang kelipatannya sama. Di sini ada 0,8 meter, 1,6 meter, 2,4 meter, dan 3,2 meter. Dari grafik diketahui bahwa untuk yang jarak 80 cm itu curve terendah ada di titik 2100-an, sedangkan untuk curve-curve dari jarak-jarak setelahnya ada di rentangan 4100 hingga 4200-an. Nah, jarak ini merupakan pengukuran resistensi jenis dari kedalaman elektrolitnya. Nah, untuk sehingga soil resistivity-nya itu merupakan nilai terendah, yaitu 2160,32 ohm cm. Karena berdasarkan kriteria soil corrosion itu, semakin rendah resistensi, maka terjadi korosi di lingkungan tersebut juga semakin tinggi. Very next. Kemudian ada tes potensial hasil dan pH tanah, itu ada 4 indikasi, ada anoda korban, anoda umpan, panjang anoda, dan luas permukaan. Untuk anoda korban diketahui menggunakan magnesium, karena sebagai selimut dengan tujuan agar kinerja anoda lebih baik dan terkorosi. Untuk anoda umpannya terdiri dari campuran gipsum, bentonit, natrium sulfat dengan komposisinya 75% gipsum, 20% bentonit, sama 5% natrium sulfat. Kemudian untuk panjang anodanya, panjang anoda magnesiumnya 0,9 meter dan diameternya 0,195 meter. Dan untuk luas permukaan strukturnya pipa, diproteksi diameter pipa adalah 12 inci. Nah, untuk mencari surface area yang terproteksi, itu menggunakan rumus SA atau surface area sama dengan pi dl. Didapatkan bahwa untuk diameternya 0,32385 m dan panjangnya menurut literatur 4.875, sehingga surface area-nya nilainya 4.957,33 meter. Untuk yang protection law-nya didapatkan 0,6 mA per meter kuadrat, sedangkan untuk total protection flow recruitment-nya 2.974,39 mA. Kemudian next. Kemudian selanjutnya adalah total kebutuhan untuk anoda. Didapatkan rumusnya W sama dengan IREC kali T kali 8.760 dibagi Nu kali U. Didapatkan nilainya 591,3 kg. Dengan total berat anoda yang dibutuhkan 975,54. Nah, kebutuhan berat anoda ini tergantung pada ukuran struktur yang dilindungi. Jadi semakin besar struktur, maka semakin besar juga anoda yang digunakan. Sehingga N-nya didapatkan 591,3 dibagi 14,5. Itu sekitaran 41. Didapatkan juga di literatur jumlah anoda yang dilindungi pipa selama umur rencana adalah 68 anoda magnesium. Sehingga untuk menentukan lokasi pemasangan anoda, jarak antara anodanya itu dengan dibagi keduanya didapatkan hasil sekitaran 119 meter. Nah, berdasarkan praktiknya, hasil perhitungan akan sangat ditentukan oleh kondisi di lapangannya. Resistansi anoda ditentukan oleh beberapa faktor, kayak dimensi anoda, tahanan tanah, dan posisi pemasangan. Nah, anoda yang terpasang vertikal dan horizontal pun juga akan memiliki tahanan yang berbeda. Seperti contoh, di era ini didapatkan nilainya 7,32 ohm, dengan anoda output flow-nya 9,97. Nah, I yang horizontalnya nilainya 0,09 A, dan I yang vertikalnya 0,6 ampere. Dengan anoda totalnya jadi I anoda kali N atau 0,09 dikali 41 sama dengan 3,69 ampere. Jadi next. Oke, terima kasih Akmal. Perkenalkan kembali Ananda Ika Putra dengan NPM 20064706991. Dari perhitungan kebutuhan arus proteksi di slide sebelumnya, didapatkan bahwa total keluaran anoda atau arus proteksi yang berlaku melebihi arus proteksi yang disyaratkan, sehingga analisis ini dapat diterapkan untuk proteksi pada jaringan perpipaan pada stasiun penerima gas Pagar Dewa.
Untuk menentukan usia perlindungan homogen anoda, dapat menggunakan rumus T anoda dalam kurung I anoda total per I rect dikali T design life-nya. Hasilnya didapatkan adalah 19,8 tahun. Berdasarkan perhitungan anoda, anoda akan habis 80% dari berat per anoda dalam waktu 20,28 tahun atau lebih dari waktu desain. Ini dengan asumsi arus keluaran arusnya itu konstan. Sedangkan pada prakteknya anoda hanya akan mengeluarkan arus sesuai kebutuhan. Arus keluaran akan sangat bergantung pada sejauh mana kerusakan lapisan. Pada kondisi awal kebutuhan arus sangat kecil. Maka kondisi tanah basah atau kering juga akan mempengaruhi seberapa besar kerusakan lapisan itu sendiri. Berikut merupakan diagram Purbix-nya. Sebelum proteksi masih terdapat di daerah corrosion. Namun setelah diproteksi dia berubah ke arah immunity. Hal ini menandakan bahwa proteksinya berhasil. Next. Oke, selanjutnya kesimpulan. Anoda sakrifisial yang dibutuhkan adalah 41 untuk umur proteksi katodik selama 19,8 tahun, memenuhi waktu desain pipa 20 tahun dengan panjang pipa 4.875 meter. Hal ini dibuktikan dengan potensi penurunan dari minus 121 mV menjadi minus 902 mV. Desain instalasi anoda terbaik dari hasil perhitungan dengan panjang pipa 4.875 meter adalah horizontal dengan nilai hambatan yang didapat lebih kecil dan arus lebih besar jika dibandingkan dengan instalasi yang vertikal. Next. Ini referensi yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya.